instruksi kepada kami dan melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak, kami disuruhkan untuk memaparkan materi budaya positif. Pada budaya positif nanti kita akan mempelajari bagaimana apa dan bisa kita refleksikan diri terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini dan apa yang diharapkan sebenarnya pada penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, budaya positif kita akan coba memaparkan secara detail budaya positif di sekolah. Yang mari kita perhatikan bersama, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, artinya kita dituntut bagaimana membudayakan membiasakan kita sebagai guru dalam hal menghadapi siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas di sekolah kita ini. Berikutnya, dalam mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah, kita akan memperhatikan yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Nah, artinya dalam hal ini Bapak Ibu, mungkin kita selama ini terkadang kita kalau menerapkan disiplin kepada siswa, kita akan terpuji mereka. Ya, artinya kalau kamu melaksanakan besok, saya akan hukum kamu. Nah, di sini pada kurikulum Merdeka ini kita dilarang hal itu sebenarnya. Ya, artinya apalagi kalau kita buat ancaman atau sogokan juga. Artinya kalau kamu laksanakan ini, saya kasih kamu uang, itu berupa sogokan atau hadiah. Nah, pada kesempatan ini kita dihindari dalam hal itu. Artinya kita ada beberapa nanti apa yang kita lakukan yang sebenarnya tidak untuk mengancam atau menakut-nakuti siswa. Berikutnya, disiplin positif merupakan pendekatan yang tetap memperhatikan hak-hak anak untuk berkembang dengan sehat, mendapatkan perlindungan, dan merasa nyaman untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Artinya bagaimana mereka kita buat perhatian agar mereka dengan sendirinya nanti menerapkan disiplin positif di dalam diri mereka tanpa hukuman. Berikutnya adalah pendisiplinan yang dilakukan kepada anak seharusnya membuat anak merasakan kedekatan, ya, yang erat dengan orang tua dan bukan menjauhkan relasi antara orang tua dan anak. Ketika orang tua melakukan pendisiplinan, anak perlu diajarkan untuk memahami bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan mereka. Ya, artinya perlakuan kita kepada siswa bagaimana mendisiplinkan mereka ini bukan karena ancaman, tetapi bagaimana seperti kita memperlakukan anak kita di rumah. Ya, sebagai orang tua di rumah tentu bukan baru kita melaksanakan atau mengatur anak kita adalah dengan mengancam atau menakut-nakuti, tetapi bagaimana supaya mereka itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Seperti itu juga kepada siswa-siswi kita di sekolah ini. Itu harapan pemerintah dan kurikulum saat ini. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa, dan juga agama. Nah, ini berlaku di dalam kelas. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di dalam kelas, baik sebagai wali kelas maupun sebagai Bapak Ibu guru GMP. Artinya kesepakatan kelas ini nanti sebagai patokan kepada kita dan kepada siswa di kelas kita untuk tidak melanggar atau untuk mendisiplinkan mereka secara keseluruhan di dalam kelas itu.
sebagai wali kelas mungkin membuat kesepakatan kelasnya seperti ini dia. Ada nanti contoh kita sampaikan nanti. Mungkin contohnya saya coba ajar seperti setiap hari atau setiap masuk mata pelajaran itu tidak boleh terlambat. Itu contoh kesepakatan kelas. Nah, dengan kita membuat nanti kesepakatan kelas ini, anak-anak pun mengingat bahwa kami ada kesepakatan kelas dan tidak melanggar hal itu. Ya, itu tujuannya. Kemudian dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Keyakinan kelas haruslah berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama dengan murid demi membangun kemandirian mereka. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas ini bukan sewenang-wenang daripada kita sebagai guru, tetapi kesepakatan daripada seluruh murid yang ada dalam kelas. Kira-kira apa kesepakatan, apa yang perlu kita sepakati dalam satu semester ini contoh. Ya, mungkin awal semester kita sepakati bahwa setiap kita masuk pada mata pelajaran contoh bahasa Inggris, ya tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, itu yang perlu kita sepakati nanti dan kita buat dia dalam satu atau boleh di kertas manila kita lengketkan di situ nanti untuk setiap kita masuk diambil daripada kesepakatan tersebut dilengketkan kembali kalau kita sebagai KMP. Tetapi kalau wali kelas tentu sudah dia langsung ada di situ kesepakatan apa yang sudah dibuat dari awal. Kemudian budaya guru hanyalah sebagai fasilitator di dalam hal ini. Ya, sebagai fasilitator ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa sebagai fasilitator itu adalah hanya memfasilitasi. Artinya memfasilitasi, contoh saya memfasilitasi Bapak Ibu apa kesepakatan pertemuan kita hari ini. Artinya tidak boleh merokok contoh pada saat pertemuan berjalan, atau tidak boleh keluar masuk, atau minta izin ketika masuk keluar. Dan begitu juga kalau baru masuk menutup pintu. Itu contoh-contoh daripada kesepakatan di dalam pertemuan atau di dalam kelas. Berikutnya adalah budaya positif sekolah harus disusun secara terstruktur dan juga sistematis dengan melibatkan seluruh bagian stakeholder sekolah. Budaya positif di sekolah ini dibuat untuk dapat meningkatkan karakter pada sumber daya manusia yang terdapat di sekolah tersebut. Keyakinan kelas yang akan dibuat hendaknya benar-benar bersumber pada kebutuhan para siswa dalam upaya membentuk budaya positif. Nah, dalam membuat nanti kesepakatan kelas ini, ya, kita harus memperhatikan yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, artinya maknanya nanti ke hal positif dia. Contoh, tidak boleh terlambat, harus pakai seragam, harus pakai pakaian seragam ketika pembelajaran, ya, harus izin ketika keluar. Itu adalah contoh-contoh daripada bentuk-bentuk positif daripada kesepakatan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, artinya jangan terlalu banyak juga kita buat daripada kesepakatan kelas ini. Artinya walaupun hanya sedikit dia, mari kita lihat kesepakatan kelas yang memang sesuai dengan kelas kita. Walaupun banyak kesepakatan kelas larangan-larangan sebenarnya, tetapi mari kita press dia seminimal mungkin. Kenapa? Biarlah walaupun hanya sedikit tetapi bisa diikuti oleh siswa itu sendiri. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya kita sesuaikan dengan lingkungan. Ya, jangan juga contoh. Ya, kalau kita buat kesepakatan kelas, di sini kita tidak ada jaringan internet, tetapi kita buat kesepakatan kelas. Setiap mata pelajaran bahasa Inggris atau ekonomi wajib memakai laptop atau browsing di internet. Kan tidak sesuai. Karena di sini kita tidak ada jaringan internet. Artinya kesepakatan kelas ini mari kita sesuaikan dengan keadaan lingkungan di sekolah kita ini. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Artinya semua siswa di dalam kelas, termasuk Bapak Ibu guru, dalam membuat keyakinan kelas ini harus berkontribusi, memberikan ide.
seperti ini menurut saya kalau dia siswa. Seperti ini menurut saya Pak, tidak boleh ketika belajar itu ada yang keluar masuk, itu contoh. Nah tentu dalam hal ini nanti kita sesuaikan Bapak Ibu di dalam kelas kita masing-masing, terutama dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah inilah contoh-contoh daripada kata-kata daripada kesepakatan kelas yang bisa kita buat di dalam kelas kita masing-masing. Yang pertama di situ ada siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Ya tentu hal ini kita buat dia nanti di kertas Manila atau di karton. Ya, kita lengkapkan ini, ya. Tapi tergantung daripada apa kesepakatan warga kelas itu dulu. Apa yang harus kita sepakati. Kemudian tiket kelas dilakukan lebih awal. Berikutnya wajib memakai seragam sesuai dengan ketentuan pakaian seragam di sekolah. Artinya kalau Bapak Ibu menerapkannya, artinya ketika ada siswa yang tidak memakai seragam sekolah pada saat mata pelajaran, boleh kita beri sanksi berupa mengingatkan atau menyuruh untuk menukar bajunya. Kenapa? Karena kita sudah menyepakati dari awal. Kemudian berperilaku sopan santun, saling menghargai satu sama lain. Berikutnya dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Mana tahu ada di siswa kita yang membawa handphone, tentu sesuai dengan kesepakatan ini, contoh ini. Kalau kita sudah sepakati dari awal, berarti ketika ada yang bawa handphone atau yang mendering handphonenya, bisa kita ingatkan, kamu melanggar poin keempat contohnya. Nah, kamu melanggar poin keempat, apa yang bisa kamu lakukan ketika sudah kamu melanggar itu? Nanti kita bahas bagaimana menangani masalah kepada siswa kita yang melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati. Nah, itu dalam mengenai keyakinan kelas, dan ini adalah contohnya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengembangkannya bagaimana mendesain daripada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dalam kelas kita masing-masing, baik sebagai wali kelas maupun Bapak Ibu guru GMK. Nah, restitusi. Di sini ada istilah restitusi. Apa yang disebut dengan restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang ditemukan oleh atau yang disampaikan oleh Gosen tahun 2004. Dalam menerapkan restitusi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Dan ketiga adalah sebagai teman. Dan keempat adalah pemantau. Dan kelima adalah sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Namun ada posisi kontrol yang kita hindari di antara yang 5 ini sesuai dengan kurikulum merdeka yang saat ini kita jalankan adalah penghukum. Ya, penghukum itu kita sudah diajukan untuk menghindari sebagai penghukum. Mari kita perhatikan apa penjelasan daripada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ini. Posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, artinya kita sebagai guru menerapkan itu sebagai penghukum ini. Ya, guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum akan berkata begini, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Artinya di sini adalah ketika kita menerapkan daripada posisi kontrol penghukum ini, kita ujung-ujungnya menyampaikan kata ini, patuhi aturan saya. Artinya ke contoh ini, ada siswa kita hari ini yang memakai sandal. Nah, ada siswa yang memakai sandal hari ini, tetapi aturan sekolah kita kan tidak boleh pakai sandal. Nah, ketika dia buat kesalahan, maka kita beri dia hukuman. Ya, kalau tidak kamu tukar sandalmu hari ini, kamu silakan pulang. Itu adalah penghukum. Walaupun siswa itu minta maaf, saya minta maaf Pak, saya minta maaf Bu,
tetapi kita tidak mempedulikan itu karena dia sudah melanggar. Maka kita suruh dia pulang. Nah, di situ kita sudah berposisi sebagai penghukum di situ. Artinya tidak ada lagi peluang untuk memberikan dia maaf. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Artinya guru yang menerapkan posisi seperti ini, maka kita anggap bahwa atau dianggap dia bahwa hanya berhasilkan pembelajaran dengan satu cara saja. Tidak ada cara yang lain lagi selain menerapkan daripada penghukuman itu. Atau kita suruh pulang, atau tidak boleh belajar di dalam kelas. Nah, hal ini kita hindari itu untuk pada kurikulum merdeka ini. Untuk sebagai penghukum kita hindari. Kenapa? Kurikulum merdeka ini agak berbeda sedikit dari sebelumnya mengenai bagaimana memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Selama ini bukan kita salah sebenarnya, bukan salah bahwa kita menghukum itu salah, tidak. Ya, di posisi kontrol satu sudah ada penghukum, pembuat rasa bersalah sudah ada. Namun di kurikulum merdeka ini kita didorong untuk menghindari daripada posisi kontrol sebagai penghukum ini. Itu mengenai posisi kontrol sebagai penghukum. Berikutnya adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, dalam hal ini bagaimana kita buat siswa itu mereka merasa bersalah apa yang mereka sudah perbuat. Contoh, kata-katanya adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Artinya, mungkin Ibu Erlase di sini ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran dilakukannya pada setiap masuk di kelas. Sebelumnya sudah mengingatkan, tidak boleh seperti itu. Ya, kamu harus fokus untuk belajar. Tetapi anak ini mengulangi kembali. Maka Ibu Erlase di sini membuat kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali ke kamu. Kenapa sebelumnya saya sudah mengingatkan kamu seperti ini. Gitu. Nah, dengan kita mengeluarkan kata-kata itu, si anak pun berpikir, oh iya, sebelumnya saya sudah ditegur ibu ini dan memberikan seperti apa saya sebenarnya. Nah, artinya dalam hatinya dia merasa bersalah. Itu maksudnya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu lagi ini? Berapa kali saya menyampaikan itu? Nah, itu contoh kata-kata yang bisa kita pakai dan nanti Bapak Ibu kembangkan seperti apa kata-kata yang lain yang intinya nanti siswa kita itu merasa bersalah dari apa yang sudah dibuatnya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga. Artinya ketika kita terapkan ini, murid pun merasa begini, berarti saya ini tidak ada harganya. Kenapa? Saya sudah disampaikan sebelumnya tetapi saya ulangi kembali. Nah, artinya dia merasa bersalah dengan kita memberikan kata-kata kecewa sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukannya. Posisi kontrol sebagai teman. Guru yang menerapkan posisi teman akan berkata begini, ayo bantulah demi Bapak ya gitu. Ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan gitu. Nah, ini adalah kata-kata kita sebagai kepada teman. Ya, bantu dulu lah. Contoh tadi Pak Izebo, bantu dulu, datang dulu di sekolah. Ya, artinya ini sebagai teman. Nah, boleh kita terapkan ini kepada siswa, tetapi kita memperhatikan kondisinya dulu. Jangan sembarangan juga kita memakai posisi kontrol teman ini, padahal tidak seperti itu sebenarnya tindakan yang sudah dibuatnya. Artinya bisa kita simpulkan ini bahwa hal-hal yang memang masih ringan. Artinya bantulah dulu Bapak. Hari ini Bapak sakit. Ya, hari ini Bapak sakit, tolong dulu diktekan kepada teman buku ini. Artinya di situ kita sudah menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Ya. Berikutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Guru yang menerapkan posisi pemantau akan berkata, peraturannya apa?
Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, tentu di sini kita sebagai pemantau di situ, ya. Peraturannya apa? Contoh, dalam kelas mungkin ada siswa yang bermasalah, ya. Kita sebagai guru mengatakan peraturan di kelas kalian itu apa sebenarnya? Kenapa bisa seperti itu? Artinya di sini kita tidak bisa atau tidak mengambil kesimpulan. Kita hanya memantau saja seperti apa yang telah terjadi. Nah, di sini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, tentu dalam hal ini kita harus menyesuaikan seperti apa permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Ya, tidak semata-mata dengan ada posisi kontrol pemantau ini, apapun masalah di sama siswa, kita harus memakai daripada proses kontrol sebagai pemantau. Ya, tentu selain daripada pemantau ini, kita akan bertindak juga seperti nanti pada posisi kontrol berikutnya. Nah, di sini yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, guru yang menerapkan posisi manajer akan berkata apa yang kita yakini, artinya kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi di kelas. Apa yang kita yakini, apa yang sudah kita sepakati dalam kelas. Kenapa kamu harus melanggar? Tidak mestinya kamu harus melanggar aturan yang sudah kita buat. Itu contoh. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, contoh ini Bapak Ibu, kita sebenarnya lebih didorong untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ini. Ya, contoh kemarin saya sudah coba kemarin sama siswa, ada seorang siswa yang memakai sandal ketika saya masuk. Tentu saya panggil dia. Contohnya begini, ya, saya coba praktekkan sedikit. Contohnya saya kemarin itu silenta. Kebetulan dia terlambat masuk di kelas. Pada saat mata pelajaran saya panggil, Denta, kamu tahu kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Apa jawabannya? Tahu Pak. Apa? Saya sudah melanggar kesepakatan kelas kita. Apa itu? Tepat waktu untuk masuk kelas setiap masuk mata pelajaran. Nah, tentu kita akan menanyakan kembali. Nah, kalau kamu menyadari hal itu, apa yang perlu kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahanmu? Apa jawabannya? Saya akan memperbaikinya dengan meminta maaf kepada Bapak dan kepada teman-teman saya di kelas, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali untuk di hari-hari berikutnya. Nah, baik kalau seperti itu, Bapak memaafkan kamu dan jangan lupa untuk meminta maaf kepada teman-temanmu di dalam kelas. Nah, dengan cara seperti itu kita sudah membuat bagaimana siswa itu menyadari apa kesalahannya tanpa melakukan penghukuman. Ya, kalau mungkin saya secara pribadi selama ini menghukum siswa yang terlambat masuk itu, mungkin saya suruh berdiri di dalam kelas, ya, mungkin saya suruh dia menghadap sama piket. Nah, dengan ada materi hari ini, saya pun menyadari bahwa posisi kontrol yang saya lakukan selama ini adalah sebagai penghukum. Nah, pada kesempatan ini, ya, kita akan diajak untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Mari kita beri sanksi kepada siswa melalui posisi kontrol sebagai manajer, menanyakan apa alasannya kenapa dia berbuat itu dan apa yang bisa diperbanyak untuk memperbaiki daripada kesalahannya itu, ya, menjurus daripada keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi di dalam kelas. Ketika dia melanggar sebuah keyakinan kelas, tentu ada sanksinya, tetapi bukan sanksi daripada kekerasan atau ancaman, tetapi sanksi daripada seperti contoh meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi kembali. Nah, itu adalah posisi kontrol yang kelima tadi. Nanti Bapak Ibu kita kembangkan lagi pada ruang diskusi kalau ada yang bertanya nanti. Mari kita lanjutkan untuk mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, artinya
kita ini sebagai manusia, baik itu Bapak Ibu guru, begitu juga dengan siswa, kebutuhan utama mereka adalah bertahan hidup. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup, bagaimana coba kita bertahan hidup. Nah, itulah yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu. Saya secara pribadi bekerja bagaimana supaya saya bertahan hidup sampai beberapa tahun ke depannya dan keluarga saya begitu. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang atau ingin diterima. Nah, tentu kita sebagai guru pun, jangankan siswa, kita juga pengen atau ingin ada kasih sayang dari orang-orang terdekat kita. Ya, ingin diterima di lingkungan kita atau di keluarga kita. Dengan teman-teman kita guru di sekolah ini ingin diterima. Begitu juga dengan siswa. Bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada mereka? Bagaimana kita memberikan kita terima mereka dengan baik, seperti keluarga kita, seperti anak-anak kita. Berikutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Artinya ketika siswa kita contoh memiliki penguasaan dalam sebuah materi atau ada sebuah daripada tugas yang kita buat, maka kita pasti ada pengakuan di situ. Oh, kamu bagus, kamu baik, kamu bisa melakukannya dengan baik. Nah, tentu dengan kita melakukan itu kepada siswa kita, mereka pun terpenuhi yang ketiga ini untuk kebutuhan dasar manusia. Artinya mereka bisa diakui. Ya. Jangan kita biarkan ketika dia mampu, ketika dia bisa membantu atau bisa menjawab tugas, ya biasa aja seperti siswa yang lain tidak mau bekerja juga. Artinya kita beri pengakuan kepada dia bahwa kamu bisa, ya lanjutkan, ya lanjutkan untuk kedepannya. Sudah bagus apa yang kamu lakukan. Ya, itu kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya. Artinya di sini kita sebagai manusia termasuk kebutuhan dasar kita adalah bebas, ya bebas apa yang kita lakukan, tetapi dengan beralih kepada profil pelajar Pancasila tadi, ada ketuhanan di situ, ada mandiri. Bukan bebas dalam arti suka-suka gitu. Artinya suka-suka kalau dia ribut-ribut. Tidak, tetapi dengan aturan-aturan yang sudah ada di sekolah kita ini. Begitu juga dengan kita sebagai Bapak Ibu guru. Artinya kita memang kebutuhan dasar kita adalah bebas. Kalau kita tidak bebas ini tidak nyaman kita. Tentu bebas dalam hal sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, begitu juga di dalam kelas, dalam siswa. Kelima adalah kesenangan. Ya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bagaimana kita merasa senang kepada teman kita, bagaimana kita merasa senang di sekolah kita ini. Begitu juga dengan siswa. Bagaimana mereka menyenangi kita ketika masuk di dalam kelas. Kalau siswa sudah takut sama kita, tentu siswa itu dia pengen kita cepat siap dari situ. Kenapa? Karena memang dia tidak senang sama kita. Itu contoh itu. Ya. Tapi bagaimana kalau kita disenangi sama siswa? Siswa di dalam kelas itu pengen les kita itu tidak akan habis sampai pulang. Artinya mereka senang dengan kita. Walaupun nanti kita keluar dari situ hanya karena jadwal atau waktu yang sudah ditentukan sebenarnya peraturan sekolah, tetapi di hati mereka adalah pengen Bapak ini lama terus di dalam kelas itu. Biarlah Bapak ini melanjutkan aja dulu pembelajaran ini, jangan dulu istirahat. Ada di hati mereka seperti itu. Dan begitu juga kita, saya sudah pernah merasakan juga itu ketika waktu kuliah dulu ada dosen yang memang kita cocok dalam hati itu, kita tidak mau habis di situ dulu. Kenapa? Ada ikatan batin yang memang kita menyenangkan dari seorang dosen itu. Begitu juga dengan siswa kepada gurunya. Begitu juga kita kepada teman-teman kita. Kita ini, saya yakin selama ini kita saling senang sama kawan-kawan. Artinya di sini kita walaupun hujan, kita masih mau di sekolah ini. Kenapa? Biar saya ketemu sama teman saya ini. Kalau nggak ketemu sama Pak Wahyu, nggak enak saya, nggak senang saya. Ibarat saya nggak lengkap ketika yang satu ini tidak ada gitu. Artinya rasa senang itu ada gitu. Tetapi kalau kita benci, mudah-mudahan dia tidak datang besok lah.
bikin pusing saya kalau datang dia besok. Nah tentu dalam hal ini bagaimana kita memenuhi kebutuhan ini Bapak Ibu, baik kepada kita sebagai rekan-rekan guru dan terlebih kepada siswa kita. Ya, mungkin pada pemaparan ini memang saya sengaja press, memang banyak materi ini sebenarnya, tapi saya press saja. Saya berharap di ruang diskusi nanti, mungkin tadi ada beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan di depan ini, mari kita bahas, atau ada tanggapan dari Bapak Ibu di dalam ruang diskusi kita akan bahas. Artinya di sini kita tidak ada guru dan tidak ada yang menggurui gitu. Sama-sama kita di sini. Cuman karena program daripada guru penggerak saja, makanya kami berdiri di depan ini. Dan segi penguasaan ini sebenarnya sama kita. Namun karena aturan kita itulah yang membuat kita ada yang dulu, ada yang di belakang, ada juga yang di depan. Nah dalam hal ini untuk mengembangkan daripada apa yang sudah saya sampaikan di depan ini, mari kita kembangkan di dalam ruang diskusi. Mungkin ada beberapa saran pertanyaan dari Bapak Ibu untuk sesi ini. Saya persilakan. Ya, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk materi yang sudah saya sampaikan, saya persilakan. Atau sebelum sambil Bapak Ibu pikirkan apa yang perlu dipertanyakan, saya mau coba bertanya kepada Bapak Ibu dulu, ya. Dari beberapa tadi posisi kontrol yang sudah kita sampaikan ini, ya, ada 5 poin tadi posisi kontrol di sini. Kontrol yang kita terapkan pada hari ini. Nah, mungkin masing-masing kita ini pernah menerapkan posisi kontrol yang kelima ini, tetapi berbeda-beda mungkin. Mungkin seperti Pak Aljemua, mungkin ada di antara posisi kontrol yang sudah diterapkan selama ini. Artinya mungkin pada penanganan masalah yang menerapkan bagian terhukum, pembuat bersalah. Nah, atau Bapak Ibu yang lain, yang mana yang pernah kita terapkan di sekolah kita ini, atau selama kita mengajar di sekolah ini, di antara posisi kontrol yang kelima ini. Dan tidak mungkin di antara 5 ini juga tidak ada yang pernah kita terapkan. Kalau tidak ada yang kita terapkan di antara yang 5 ini, tentu sekolah kita ini kacau, tidak ada penanganan masalah. Nah, di antara yang 5 ini, apa yang pernah kita, posisi kontrol yang mana yang pernah kita buat menurut kesadaran Bapak Ibu? Posisi kontrol penghukuman. Ya, apa contohnya Pak? Contohnya seperti kalau siswa melanggar aturan sekolah, tentu kita memberi hukuman. Ya. Contohnya kalau misalnya siswa terlambat, kita suruh lari-lari atau jalan rokok. Ya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Artinya itu bagus ya. Artinya posisi kontrol yang sudah diterapkan selama ini ada. Walaupun sebenarnya pada kurikulum merdeka ini kita tidak mengarahkan penghukuman ini, tetapi sebelumnya itulah posisi kontrol yang kita lakukan. Dan bagus, artinya kita masih menyadari kalau misalnya takutnya sudah kita perbuat tetapi tidak menyadari posisi kontrol yang mana. Nah, Bapak Ibu yang lain siapa? Apa posisi kontrol yang sudah dibuat selama ini? Baik, Anda Resa di sini Pak. Ya. Selamat pagi, sebelumnya kita minum dulu. Ya, silakan Pak minum. Saya rasa posisi yang lebih tepat itu lebih tepat ke penghukum. Kenapa? Karena kalau kita juga memakai posisi pengontrol sebagai teman dan manajer, kadang di zaman sekarang etika dan moral siswa itu sangat jauh. Contohnya tadi Pak, bisa Pak, apakah ada sebuah Alfan? Jadi kalau seolah-olah marwah guru itu sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi sehingga kita sebagai guru harus bisa menunjukkan, harus bisa menyampaikan bahwa memang
rasa penghormatan terhadap guru itu wajib. Tapi kalau kita berada dalam posisi sebagai pengontrol sebagai teman, ini nggak ada lagi istilah rasa menghormati, rasa saling segan, rasa bisa-bisa kalau kita kasih tugas ya, nah saya akan misalnya apa itu kan teman saya itu, saya kerjakan, nah, itu kawan itu bapak itu, ya teman saya itu bapak. Nah jadi sehingga kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang kita berikan kepada siswa itu bisa tidak terselesaikan. Tetapi kalau lebih ke penghukum ini, saya rasa itu akan menimbulkan rasa hormat, rasa segan siswa kepada guru. Nah, di satu sisi memang yang ini pengontrol sebagai manajer dan sebagainya tadi, saya rasa perlu juga peran orang tua. Kenapa perlu? Karena ketika seseorang sudah diajarkan bagaimana beretika dan dengan benar, berperilaku dengan baik, ya, jadi saya rasa bisa begitu. Tapi kadang kalau di perkampungan, di pedalaman ini, ya, hal seperti itu saya rasa kurang tepat. Kecuali kalau sudah seperti di kota-kota besar, ya, ada orang tua itu sangat peka, sangat mendukung kegiatan-kegiatan sekolah anaknya. Tetapi kalau di kampung ini saya rasa banyak juga dibiarkan, ya terserah mau jadi apapun nanti anak itu terserah. Nah makanya kalau saya pribadi saya lebih cocok ke pengukur sebagai penghukum, sehingga dengan alasan bahwa itu akan siswa itu bisa menghormati ya gurunya, bisa lebih taat dan bisa lebih mampu mengerjakan dalam tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Alawa atas saran atau tanggapan tentang posisi kontrol yang kita lakukan. Sebenarnya saya sangat setuju dalam hal itu. Artinya penghukum ini sebenarnya sesuai dengan kondisi sekolah kita ini adalah memang harus kita tegakkan yang namanya penghukum. Kenapa? Siswa kita ini rata-rata memang tidak takut kalau tanpa hukuman. Itu dulu yang sudah kita alami selama ini. Kalau tidak ada hukuman, baik itu mengerjakan tugas ataupun disiplin sekolah, maka mereka terkadang mengabaikan. Nah, tetapi untuk kurikulum merdeka yang sudah diterapkan, ya, yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita saat ini adalah kita itu diharapkan untuk berpihak pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, artinya pembelajaran berpihak kepada murid ini artinya kita berikan mereka leluasa bagaimana mereka mendisiplinkan diri, bagaimana mereka belajar sesuai dengan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Ya, nah tentu dalam hal ini agak bertentangan kalau kita bayangkan dengan yang ada di sekolah kita. Kalau kita menerapkan daripada posisi kontrol penghukum, ya, memang sebagai guru kita sudah disiapkan memang 5 poin ini. Ada penghukum merasa bersalah, sebagai teman manajerial, sebagai pemantau. Nah, tentu dalam hal ini kita juga dianjurkan untuk penerapan kurikulum merdeka bahwa penghukum ini kalau boleh kita hindari dia. Dihimbau kita untuk menghindari. Kenapa? Mari kita ubah kebiasaan itu. Kebiasaan selama ini kalau menghukum kita ubah. Nah, mari kita coba dulu Bapak Ibu. Artinya mungkin selama ini betul dan saya merasakan apa yang disampaikan oleh Pak Edi Halawa bahwa tanpa hukum memang tidak ada ketakutan daripada siswa ini. Tetapi dengan ada materi ini, dengan ada perubahan kurikulum yang saat ini, mari kita coba dulu. Artinya mari kita coba menerapkan hal ini di sekolah kita. Ya, mari kita pantau nanti seperti apa perkembangannya ketika melakukan itu. Mari kita evaluasi kembali. Tetapi bagaimana kita tahu hasilnya ketika posisi kontrol yang kelima ini dulu atau selain daripada penghukum ini belum kita lakukan. Kalau kita hanya berpatokan saja pada posisi kontrol penghukum. Nah, mari kita ubah. Mungkin seperti sebagai manajer tadi. Mari kita coba dulu.
Ya, mari kita coba menerapkannya secara pelan-pelan. Ya, secara pelan-pelan. Apa hasilnya? Karena itu adalah harapan dari kurikulum merdeka kita dulu yang saat ini kita jalankan, khususnya di kelas 10 ini. Nah, ketika hal ini tidak berhasil, tentu kita coba evaluasi kembali seperti apa kita menangani siswa ini. Tentu dalam menjalankan daripada sebagai manajer pemantau, ya, bukan dalam arti semua masalah kita terapkan penanganannya sebagai pemantau atau sebagai teman, tidak. Tentu dalam hal ini kita sesuaikan. Ya, kalau memang teman lebih cocok untuk siswa itu semangat, mari kita pakai penanganan masalah sebagai teman. Tetapi kalau memang sebagai manajer kita lakukan di situ, mari kita melakukan sebagai manajer. Bukan dalam arti semua atau manajer ini semua apapun masalah kita pakai manajer saja. Apapun masalah mau berkelahi atau apa kita pakai pemantau saja. Tidak, Bapak Ibu. Artinya kita sesuaikan sesuai dengan apa permasalahan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Mari kita coba posisi kontrol apa yang cocok untuk menangani siswa ini agar dia menyadari kesalahannya dan dapat memperbaikinya kembali sesuai dengan posisi kontrol yang sudah kita terapkan ini. Ya, mungkin intinya di sini Pak Endalawa, mari kita secara pelan-pelan dulu. Memang kalau secara keseluruhan kita buat seperti itu, karena kebiasaan selama ini siswa kita ini tanpa hukuman, tidak takut, tidak akan mengerjakan kalau tugas dia. Kalau secara keseluruhan kita pasti tidak akan bisa, tetapi kita coba pelan-pelan, entah 1-2 orang dulu kita lakukan, entah 5 orang gitu. Jangan dulu keseluruhan, artinya kita coba menerapkannya secara bertahap saja dulu untuk mengikuti daripada harapan daripada kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu tanggapan saya. Saya rasa kalau penerapan seperti teman menurut sebagai manajer dalam pembelajaran di kelas, saya setuju. Ya, tetapi kalau itu diterapkan dalam penerapan aturan-aturan sekolah, saya rasa kurang sesuai juga. Kenapa? Banyak juga nanti disiplin-disiplin yang sudah kita terapkan selama ini akan hilang begitu saja. Tapi saya lebih setuju kalau itu diterapkan dalam pembelajaran yang kita asuh oleh Bapak Ibu guru. Saja. Ya, baik. Artinya Pak Nyala, intinya di sini mari kita sesuaikan. Artinya kita sesuaikan penanganan masalah itu menurut kita Bapak Ibu. Apa contoh atau posisi kontrol yang kita perbuat untuk menyelesaikan sebuah masalah kepada siswa kita. Mari kita pilih di antara ini. Tentu dalam hal ini kita semua Bapak Ibu guru bijak dalam hal ini. Ya, untuk menangani yang terlambat ini kita pakai yang begini. Untuk menangani yang tidak datang di sekolah ini kita pakai yang begini. Ini lebih terarah ke dia. Nah, mari kita coba terapkan dulu. Artinya di sini kita memilih apa yang memang bisa kita perbuat dulu sesuai dengan masalah yang diperbuat oleh siswa. Ya, Bapak Ibu yang lain kalau masih ada tanggapan mengenai bukan hanya restitusi ini, tapi mengenai keyakinan kelas tadi juga boleh. Saya rasa mewakili saja Pak, ibu-ibu sekarang, ibu-ibu guru sekarang kan. Bapak-bapak guru tadi sudah ya. Ibu sekarang. Ya tidak apa-apa, ada sendiri ibu Dirjen di sini kalau memang Bapak Ibu guru yang lain yang masih ada. Karena berapa orang satu banding berapa ini Pak? Artinya Bapak Ibu guru yang lain juga bisa. Ya mewakili PNS lah, Bapak Kaden atau Wahyu lah. Pilih guru penjas. Atau mewakili perantau. Sudah dari belakang sudah mewakili dari belakang Pak. Tengah dan depan sekarang. Pak Wahyu jangan kecewa terus dengan tidak pilih fix. Ada materi yang Ya, masalah. Ya, ada. Ya. Terima kasih kami yang telah berikan kepada saya. Ini berbicara tentang kenyataan. Kami
Karena di situ tadi ada beberapa kontrol, satu hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi ini sedikit ada pengalaman yang sudah terjadi di sekolah kita. Malah kemarin ini terjadi. Ini khusus buat kelas 10 Ya. yang baru masuk. Dari kemarin saat mereka masuk di sini sudah berapa kali diingatkan tenaga saya dan Bapak Ibu juga tentang perapian dan termasuk ini kayak rambut. Nah, kalau kita hitung dengan jari itu lebih dari 10 kali, malah saya sudah melakukan pendekatan secara pribadi sama siswa ini, ya, untuk merapikan rambutnya, tetapi hal itu tidak pernah diindahkan. Malah kemarin saya panggil dan saya suruh ke sini sampai saya bilang sudah berapa kali kamu Bapak Ibu guru menuntut kamu dengan gaya rambut seperti ini. Dia sadar bahwa sudah beberapa kali Pak. Saya bilang kenapa tidak diindahkan? Nah, diam. Dan sampai saya bertindak, saya ambil gunting, dan saya potong rambutnya, saya potong bagus. Tetapi ketika sudah saya melaksanakan itu sebagai istilahnya mungkin itu penghukuman buat saya karena belum diindahkan apa yang saya sampaikan. Tapi ketika selesai dari sini bertingkahlah anak ini, ya, bertingkah sampai di atas merusak fasilitas sekolah kita. Nah, pertanyaan saya dalam hal ini, ya, di mana kita, ya, dalam 5 poin ini yang paling tepat untuk siswa yang seperti ini, yang mana yang kita lakukan? Pendekatan sudah saya lakukan, ya. Hukuman juga sudah saya lakukan, tetapi saya rasa belum diterapkan oleh siswa ini pada pribadinya. Nah, sekarang mungkin juga ada masukan dari Bapak Ibu guru nanti, terutama yang Bapak Diawa, hal apa yang harus kita lakukan kepada siswa yang seperti ini, agar siswa juga yang lain tidak meniru hal seperti ini. Jangan ketika ditegur nanti atau dikasih sanksi, maka berakibat fatal, merusak fasilitas sekolah. Jadi demikian saja. Nah, baik. Terima kasih Pak Ulu. Bagus sekali pertanyaannya. Artinya ini sudah langsung terjadi di sekolah kita. Dan kenapa saya bagus? Artinya bukan cerita ini dan kenyataan sudah terjadi. Tentu dalam hal ini pertanyaan adalah yang mana posisi kontrol yang kita terapkan. Tentu kalau kita lihat dulu dari segi masalahnya ini adalah agak berat sedikit. Kenapa? Sampai merusak daripada fasilitas sekolah. Tentu dalam hal ini bagaimana kita menangani ini, mari kita coba dulu menerapkan yang namanya manajerial. Kita panggil dia dulu. Apa penyebabnya membuat kamu seperti ini? Ya kan? Setelah kita panggil dia tentu menyampaikan, menyadari kenapa saya buat seperti itu Pak, karena seperti ini dia. Artinya ada alasan tertentu. Tentu dalam hal itu tidak bukan hanya sebatas itu lagi, hanya manajerial aja itu yang kita terapkan. Adakah sanksi yang sudah kita sepakati selama ini di sekolah ini ketika merusak dari fasilitas sekolah? Maka itulah kita terapkan tambahannya. Terapkan tambahan itu. Bukan dalam arti mau dibunuhnya orang di sini, mau dipukulnya anak orang di sini, hanya ini yang kita terapkan. Tentu selain daripada posisi kontrol ini, ada juga aturan sekolah yang sudah kita buat. Ketika dia melanggar ini, berkelahi, merusak, memaki, segala macam, maka ada sanksi-sanksi tertentu. Maka kita juga tidak dikunci dalam hal itu bahwa mau berkelahi dan hanya ini yang melakukan. Tentu berbeda permasalahan itu yang saya bilang tadi. Tentu mungkin bisa kita terapkan dulu manajerial di sini. Kita panggil dia. Kamu tahu kenapa saya panggil kamu ke sini? Tahu Pak, saya sudah merusak. Nah tentu dalam hal itu apa
kamu melanggar atau tidak hal itu? Melanggar. Tentu dengan berbicara itu dia menyadari bahwa itu. Tentu bukan hanya semata-mata ketika dia sudah menyadari kesalahan yang dibuatnya yang sudah fatal itu, ya sudah kamu minta maaf saja. Nah tentu ada aturan sekolah yang sudah kita buat selain daripada posisi kontrol ini kita terapkan demi untuk pemerataan kepada siswa yang lain. Nah tentu dalam hal ini nanti untuk menyelesaikan itu, selain daripada kita terapkan posisi kontrol yang ada di atas ini, mari kita terapkan juga aturan-aturan sekolah yang berlaku di sekolah kita kepada anak tersebut. Itu menurut saya, dan kalau ada juga tanggapan dari Bapak Ibu, mungkin ini adalah ruang diskusi. Mari kita sampaikan, ini juga sudah terjadi di sekolah kita, bukan di sekolah lain, tetapi di sekolah kita sendiri. Demikian. Baik, masih ada Bapak Ibu pertanyaan atau tanggapan? Nah baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, tentu kami menyadari dalam penyampaian materi ini sangat kekurangan, ya sangat kekurangan. Tetapi harapan kami sebagai pembawa materi hari ini, mari kita lengkapi, mari kita saling belajar. Karena saya juga bukan hebat di sini, makanya saya presentasi, tetapi hanya itu yang saya bilang tadi, hanya karena pemenuhan daripada program guru penggerak. Untuk lebih detail sebenarnya, lebih kita pahami ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana menerapkan keyakinan kelas dalam kelas, bagaimana menerapkan posisi kontrol atau restitusi di sekolah kita ini, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang penting, yang intinya adalah di sekolah kita ini, untuk kemajuan daripada sekolah kita ini sesuai dengan tuntutan daripada kurikulum Merdeka. Mari kita saling belajar saja dan saling berkolaborasi, saling berbagi kepada teman, Bapak Ibu guru, baik Bapak Ibu yang ada saat ini, begitu juga Bapak Ibu guru yang belum ada. Itulah harapan kita daripada penerapan disiplin budaya positif di sekolah kita ini. Mari kita kembangkan masing-masing dan berbagi kepada teman-teman kita. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri daripada presentasi hari ini, kami minta satu orang dulu yang bisa membuat umpan balik atau refleksi dari apa yang sudah kita terapkan tadi. Seperti apa dia hasilnya, ada nggak yang bisa kita cerna dari pertemuan ini atau tidak? Siapa yang bisa memberikan umpan baliknya atau tanggapan atau refleksi kepada kita? Oh iya, di sini Pak. Ya, Berdiri. berdiri Pak. Mengakhiri persidangan beliau. Baik, terima kasih. Tentu dari awal juga pada hasil materi ini, tentu kami sebagai peserta kami simpulkan bahwa dengan adanya materi yang disampaikan tentang budaya positif pada hari ini, kita baru menyadari bahwa selama ini jauh berbeda apa yang kita terapkan di sekolah. Khususnya yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kita selalu mengedepankan yang namanya pemberian hukuman. Jadi dengan materi yang disampaikan oleh Bapak atau narasumber, tentu kita baru sadar bahwa langkah-langkah daripada budaya positif ini, kita lebih mengedepankan yang namanya para control manager. Jadi mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan hari ini bisa berdampak atau bisa melakukan perubahan dalam menggunakan disiplin positif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan dengan berakhirnya atau dengan sudah kita lakukan refleksi hari ini dan berakhir juga kegiatan ini, dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Yahoo! Yahoo! Salam dan bahagia buat kita semua. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana Anda semua ada masih hari ini? Masih, Pak. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu
kita akan membuat kesepakatan kelas kita untuk satu semester ke depan, yang untuk mata pelajaran biologi. Nah, tujuan daripada kesepakatan kelas kita ini yaitu bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas kita ke hal-hal yang positif. Untuk itu pada kesempatan ini nanti Bapak berharap untuk saling memberikan ide apa kira-kira kesepakatan kelas yang kita buat untuk tidak boleh kita langgar selama satu semester ke depan. Ya, paham itu? Untuk mempersingkat waktu, saya akan bagikan kertas ini. Sahabat kertas ini nanti tuliskan di sini apa kira-kira kesepakatan kelas kita untuk bisa kita jalankan selama satu semester ke depan untuk mata pelajaran biologi. Ya, paham kan? Tulis di kertasnya apa kira-kira hal-hal yang memang kesepakati untuk tidak bisa dilakukan di kelas kita selama satu semester ke depan. Nah, ya, coba didiskusikan apa kira-kira satu meja ini lah. Apa kira-kira yang bisa kita sepakati aturan kelas kita ke depannya. Ini untuk anak yang satu orang di Donius sama dikasih lem di sini terkait depan. Ya, sambil didiskusikan apa kira-kira kesepakatan kita. Bisa di sebelah kita satu sebelah.
Teman-teman sudah siap? Sudah, Semua Pak. kesempatan kelas kita? Baik, biar cepat silakan dilempitkan di depan di kertas yang sudah kita siapkan di depan. Mulai dari Juwita dulu, nanti menyusun yang dari sini ke sini baru sampai di terakhir. Silakan. Ini yang lima panjang. Baik, berikutnya yang ini, dari sini. Lanjut aja, dan sini juga sini. Berikutnya, sini aja, yang dari sini tadi. Jangan terlalu terlalu. Kita lihat sini. Ya. Berikutnya kita semua yang di bawah si caranya sih. Terus lagi bawah. Beko talua. Elisi beko talua. Tengah kas. Ya.
Ya, silakan dikit. Nah, baik, untuk selanjutnya kesepakatan kelas kita sudah mengubahnya dan sudah melengkapkan. Siapa yang bisa membacakan dia secara keseluruhan? Kesepakatan kelas kita ini, siapa yang bisa mewakili kita untuk membacakannya? Siapa yang besar suaranya? Ya, silakan baca ya, dari pertama sampai terakhir. Dari atas dulu. Ya. Kesepakatan kelas 12 IPA 11 IPA datang ke sekolah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, memperhatikan guru saat menerangkan pembelajaran, mengerjakan tugas piket sesuai jadwal, tidak melakukan bullying atau perundungan antar teman, menjaga fasilitas kelas atau sekolah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang baik. Kita sudah buat kesepakatan kelas dan ini kita buat bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi. Untuk dipatuhi. Ya, artinya hal-hal yang sudah kita sepakati ini, baik kami saya sebagai guru mata pelajaran dan terlebih siswa-siswi kami, ini adalah kesepakatan kita bersama. Nah, tentu hal ini kita jagalah apa yang sudah sepakati ini untuk satu semester ke depan. Ya, tentu bagi yang melanggar kesepakatan kelas ini ada sanksi yang memang kita akan berikan nanti tergantung daripada pelanggaran yang dibuatnya. Sepakat itu? Baik, demikian untuk membuat kesepakatan kelas. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan materi kita.